antara ikhwan sama akhwat itu biasanya dominasinya sama, 50-50. Ya, ini Pak Syahril berikan gambaran sedikit apa sih bedanya PU, PPU sama PBM ya. Biasanya penguasaan. Kalau PU itu logika kan, penalaran umum. Nah, itu biasanya ikhwan nih yang unggul kebanyakan ya. Kalau Pak Syahril ngajar biasanya yang PU itu ikhwan lebih banyak benernya karena ikhwan terbiasa main logika. Sedangkan PBM banyak paragraf, banyak makna, banyak simpulan. Nah, itu yang tidak bisa di logika aja, tapi lebih banyak perasaannya. Ya, makanya kalau untuk menguasai soal PBM, itu kalian harus baper, bawa perasaan. Hadirkan perasaan kalian ke dalam paragraf. Hadirkan perasaan kalian, samakan perasaan kalian dengan pembuat soal. Ya, karena itu nanti soalnya ada yang benar, paling benar, mungkin benar, tidak benar. Ya, gitu. Nanti ada seperti itu pertanyaannya ya. Nah, itu biasanya perempuan atau akhwat itu dominan ya, karena lebih banyak perasaan bermain. Nah, sedangkan di PPU pengetahuan dan pengetahuan umum, nah ini 50-50 ya, kalian bisa lah ya, imbang, balance gitu. Oke, jadi gimana nanti kalian latih, terutama yang ikhwan lebih banyak membaca, khusus untuk menjawab soal PBM ya, main perasaan juga gitu. Sedangkan yang akhwat kuasai logika ya, tidak hanya perasaan, kalian harus kuasai logika juga ya. Nah, di PPU hadirkan semuanya gitu. Oke, itu sebagai pengantar dari Pak Syahril. Lanjut nomor 1, Lulu, silakan Lu. Sehat Lu? Alifa, standby kah? Sehat. Alhamdulillah. Boleh dibaca Lu, nomor 1. Lawan kata toleran yang tepat dalam kalimat satu adalah toleran, antonim ya. Nah, lihat konteks kalimatnya juga di situ. Menolak. Berbeda dengan perkiraan sebelumnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ikan ternyata lebih toleran terhadap periode kadar oksigen. Nah, kalau menolak, lawannya menerima. Takut, berani. Antipati, simpati. Oh ya. Memusuhi, menyayangi. Berarti yang menolak. Terancam. Ya. Iya, dan menolak itu menerima. Ya, lebih toleran terhadap periode kadar oksigen rendah di udara, lebih terancam. Jadi mengancam itu. Ya. Ikan itu merasa terancam dengan periode kadar oksigen rendah di udara. Nah, tapi dalam konteks ini toleran, berarti dia tidak terancam. Nah, ya, perhatikan opsi-opsi lainnya. Takut, berani, antipati, simpati, memusuhi, menyayangi, menolak, menerima. Ya. Nah, kalau toleran bukan menerima. Ya. D lebih tepatnya. Yang menolak, pengecoh. Oke, lanjut. Makasih Lu. Ranti, nomor 2 Ran. Iya Pak. Ya. Ini dibaca Pak. Nomor 2-nya aja. Soalnya. Kalimat manakah pada bacaan di atas yang memiliki pola dasar sama dengan pola dasar pada kalimat? Para ilmuwan mengamatikan betina di perairan dangkal mencari tempat umum ketika mereka akan bertelur. Yang? Nah, pola dasar, kata kuncinya. Perhatikan di sini, pola dasar ya. Jadi kalau bicara pola dasar, bicara apa, Ranti? Pola dasar kalimat? Subjek predikat. Iya, SPOK. Nah, berarti kita tentuin dulu. Ini polanya apa nih, nomor 2? Para ilmuwan, subjek. Subjek. Mengamati, predikat. Predikat.
ikan, betina, Objek. objek. Di perairan, Keterangan. keterangan ya. Oke. Terus mencari tempat umum, predikat kedua. Ketika keterangan kedua ya. Nah, cari yang polanya SPOK-PK. SPOK-PK. Kenapa predikat? Di sini ada mencari lagi. Di sini mengamati. Nah, apa jawabannya Ranti? Bentar, Pak. Iya. SPO. Nah, ini kan sebenarnya bahasa kan ya, pemahaman bahasa. Kalimat 1, berbeda dengan pernah, berbedain berarti keterangan. Ya, salah. 2, penemuan mengejutkan dari dia SPK. Mengejutkan apa? Salah. Yang 3, studi ini subjek. Menunjukkan predikat bahwa objek. Ya, selama keterangan SPOK membuat predikat lagi. Nah, lebih toleran terhadap hipoksia. Mungkin kita cek lagi. Para peneliti subjek percaya predikat. Gejala ini terjadi enggak. Ya. Percaya itu mempercayai. Gejala ini terjadi percaya itu predikat masuk ya, karena bisa ditambahkan. Para peneliti mempercayai gejala ini terjadi. Gejala ini terjadi objek karena keterangan berubah predikat sebagai respon. Mungkin kita lihat yang lainnya. Hal ini subjek memudahkan predikat hemoglobin objek dalam sel darah keterangan mengangkut objek. Nah, lebih tepatnya yang 5. SPOK-PK. Kita cek. Hal ini subjek memudahkan predikat hemoglobin objek dalam sel darah merah keterangan mengangkut di apa? Sama dengan ini, mencari predikat kedua saat keterangan kedua, saat ketika. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya. Saat itu sama dengan ketika. Berarti yang Pak. Gitu, ya. Sip. Yang Pak paling, mau tanya, Pak. Ya. Berarti ini tuh termasuknya kalimat majemuk atau kalimat tunggal kayak biasa, Pak? Majemuk, bahkan majemuknya double, ya, karena dia 2 predikat, ya, ada keterangannya lagi, ada konjungsinya, ya, konjungsinya ada kata depannya juga, ya. Dia majemuk. Bedanya majemuk dengan tunggal apa? Ya, kalau tunggal dia nggak ada konjungsinya, tapi kalau majemuk dia banyak, ada konjungsinya. Ya. SPOK PK. Oke. Majemuk ya. Makasih, Ingat Pak. pola, ya. Yang perlu kalian pahami pola dasarnya ya. Pasti kalau tiap soal nanti muncul nih pola dasar kalimat, berarti nggak usah bingung, nggak usah bicara tentang makna, nggak usah bicara tentang arti, tapi langsung ke SPOK-nya tentukan. Nah, ini untungnya nggak dibalik-balik. Nanti ada soal yang dibalik dulu, diaktifkan dulu, ya. Bentuk aktif dari kalimat pasif berikut, pola dasarnya yang sama adalah, nah, itu 2 kali kerja tuh, ya. Kalian pasifkan dulu, dari pasif ke aktifkan dulu, nah baru di SPOK. Nah, kalau ini kebetulan sejajar. Oke, jadi jawabannya Sip. Lanjut. Makasih Ranti. Ya Zid. 3 Zid. Ya Pak. Ya Pak. Sehat Zid. Sehat. Alhamdulillah. Saya Silakan. baca nih Pak. Soalnya aja ya. Di manakah sebaiknya posisi kalimat sastra siber memberikan gaya baru dalam memfasilitasi karyawan berkreasi pada bacaan di atas?
Mm-mm. Eh, Ya, di manakah sebaiknya oh posisi ini. kalimat? Iya, ini berarti menambahkan kalimat. Nanti bentuknya ada yang seperti ini soalnya, ada yang rumpang. Yang rumpang itu dikosongkan. Kalau itu gampang, ya udah ketahuan. Letaknya di mana kita lihat sebelum dan setelahnya. Nah ini dia tingkat di atas itu tidak dikasih tahu nih letaknya di mana ya. Tapi Ya. yang paling cocok ditambahkan di mana? Memanfaatkan komputer atau setelah kalimat 4 bukan, Pak? Kalimat 4, istilahnya merujuk kepada yang menggunakan komputer dan internet? Enggak. Kata kuncinya sastra cyber, benar, tapi di sini bukannya itu. Kata kuncinya apa? Sastra cybernya kenapa itu? Memberikan gaya baru. Nah, gaya baru dalam memfasilitasi sastrawan berkreasi. Berarti apa tuh? Oh, setelah kalimat 5. 5, itu jebakannya juga. Oh, 6 dong. Aliran sastra cyber Indonesia merupakan sebuah realitas yang sangat menarik untuk dicermati. Why menarik? Kenapa menarik? Karena sastra cyber memberikan gaya baru dalam memfasilitasi sastrawan berkreasi. Karena sastra cyber merupakan angin segar yang akan turut menumbuh suburkan sastra di negeri ini. Nah, ya, oke, kehadiran sastra cyber, ya, aliran. Nah, 6 apa 7 nih? Lebih tepatnya. Kehadiran sastra cyber merupakan angin segar yang turut menumbuh suburkan sastra di negeri ini. Sastra cyber memberikan gaya baru dalam proses sastra berkreasi. Oleh itu kehadirannya mesti disambut enggak, ya. Kalau kehadiran dengan 8 dia udah nyambung. Nah, kehadirannya. Kehadiran apa? Sastra cyber. Ini namanya rujukan. Jadi nggak boleh dipisahkan. Berarti setelah kalimat nomor 6. Ya, itu pinter-pinter kalian. Hadirkan perasaan, ya, dalam soal-soal seperti ini. Oke, nggak perlu kalian hafalkan teksnya, ya. Yang perlu kalian pahami apa maksud pertanyaannya, ya. Di mana sebaiknya posisi kalimat. Jadi menambahkan kalimat. Nah ini mau nggak mau di mana Pak? Lihat kalimat sebelum dan setelahnya. Cocok-cocokan. Gitu. Oke, jawabannya yang 6. D. Nah, nanti dihitung skor ya. Jadi pas saya berikan pretest, nanti hitung skor. Ingin tahu dari 80 poin, anggaplah ini plus minus, ya. Benar plus 4, salah 1. Nanti poin kalian berapa persen? Lanjut. 4. Sebentar namanya. Oke. Abi, silakan Bi. Ya Pak. Nomor 4. Iya. Tujuan penulisan kalimat 7 pada bacaan di atas adalah untuk kehadiran sastra cyber merupakan angin segar yang akan turut menumbuh suburkan sastra di negeri ini. Enggak. Kita mau pakai buku apa? Apa ya? Biasanya apa kita? Erlangga. Erlangga. Biasanya nggak pakai. Mau pakai ya? Iya, sama. Tapi kalau misalnya disuruh, apa sih? Ini kemarin baru dikasih contoh-contoh nih. Media tamu. Kurang tahu. Mau disediain maksudnya kita? Hah? Disediain apa gimana? Sebentar ya. Iya Pak. Oh gitu. Buat koperasi. Kalau kelas 11 sih banyak banget materinya. Mana ini aja yang biasa aja. Kamu tuh Pak Angkos prestasi. Nih. Erlangga. Udah teruji Pak Angkos. Oke, Bi. Lanjut. Sorry kayak gini ya. Intensif kelas 12. Apa Bi? Jawabannya Bi? Iya, jawabannya A.
menyatakan dukungan terhadap perkembangan sastra. Nomor 7 apa sih? Kehadiran sastra merupakan angin segar. Iya betul. Dia pro tuh, ya, nggak menolak tapi mendukung. Betul sekali. Iya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yaudah kalian fokus ke kalimat yang ditanyakan. Kalimat nomor 7 saja, ya sudah betul. Oke, makasih di kelas 4. Lanjut. Abas. Boleh Bas, nomor 5 Bas. Iya, Pak. Ya. Imbuhan makan pada menunjukkan makan pada kalimat penelitian menunjukkan adanya lompatan besar dalam evolusi spesies memiliki makna yang sama dengan imbuhan makan pada kata bernomor Kalau ada soal seperti ini, mekan, imbuhan mekan, nah berarti kalian masukkan dulu imbuhannya ke dalam kata. Penelitian menunjukkan, ini harus double K. Penelitian menunjukkan adanya lompatan besar dalam evolusi spesies memiliki makna yang sama dengan imbuhan mekan pada, ada mekan nggak di situ? Ada ya. Membedakan, menggambarkan. Nah lihat di sini, ditanyakan menggunakan kata juga bernomor. Ya hati-hati, bukannya kalimat bernomor. Ya, tapi kata. Berarti kalian lihat yang nomor-nomor kecilnya di atas. Menggambarkan, menghasilkan, atau memainkan. Mana Bas yang cocok dengan menunjukkan? Ya. Menunjukkan. Penelitian menunjukkan, memberikan petunjuk. Sama aja yang? Iya. Apa? Ini kata menunjukkan ya kan makna menunjukkannya berarti. Iya, menunjukkan itu artinya apa? Fungsi imbuhan makannya. Memberikan petunjuk. Artinya gitu kan? Iya. Nah, cari yang artinya mekan, yang artinya memberikan. Berarti menggambarkan. Menggambarkan, memberikan gambaran gitu ya. Imbuhan. Ini ada di bab morfo. Ya. Afix nama lainnya. Betul? Bas 4. Terima kasih. Lanjut. Kanaya. Silakan Kanaya nomor 6. Iya, Pak. Ya. Perhatikan kutipan berikut. Memperhatikan data tentang lompatan spesies dari 19 keluarga virus, bla bla bla. Kutipan tersebut menjadi kalimat logis jika dilanjutkan dengan kalimat logis, ya, logika berarti efektif. Salah satu syarat kalimat efektif yaitu kelogisan. Cari yang nyambung, yang paling gampangnya, yang paling mudahnya. Memperhatikan data tentang lompatan spesies dari 19 keluarga virus, ini koma ya. Siapa yang biasa yang memperhatikan? Yang bukan, Pak. No. Nah, yang D. Para ilmuwan. Nah, betul, para ilmuwan. Ya, maka tadi Pak Syahril pancing, siapa yang memperhatikan data ini? Ya, berarti dia subjeknya hidup biasanya. Oke, pertama bisa dilihat dari situ. Harus ada subjeknya. Yang kedua, sejajar. Ya, paralelisme. Oke, menemukan, memperhatikan di sini. Sip. Sambil teori, nomor 6 karena dipastikan muncul ya kalimat logis atau kalimat efektif. Boleh ditulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Ada 5. 1. Tidak boros kata. Atau nama lainnya apa? Ada yang tahu lawan kalimat efektif? Apa? Yang boros kata itu apa? Kalimat boros. Pleonasme. Ya boros, tidak boros. Hemat, tidak hemat, gitu ya. Tidak boros kata nama lainnya pleonasme, pleonasm, ya, pleonasme. Contoh, nah ini sering muncul dalam soal. Para hadirin, para itu sudah banyak, ya. Para itu banyak, hadirin juga udah banyak. Nah makanya salah satu saja, ya. Paranya dicoret, hadirin. Tidak perlu juga hadirin sekalian itu sudah banyak, ya. Oke, itu biasanya dalam lisan. Yang kedua dalam tulisan, kepada YTH.
Tuh, di dalam surat-surat sering gitu. Ya, kepada yang terhormat, itu tidak efektif juga. Ya, kenapa? Karena salah satu saja artinya sama itu. Ya, mau kepada langsung atau yang terhormat langsung. Pilih salah satu saja. Selanjutnya, yang sering muncul juga, disebabkan karena. Dia tidak masuk disebabkan karena, itu boros. Udah disebabkan karena artinya sama. Salah satu saja. Agar supaya, naik ke atas, maju ke depan. Nah, itu boros, pleonasme. Ya, silakan maju, orang udah pasti tahu tuh ke depan. Nggak perlu disebutkan ke depannya. Silakan naik, nggak perlu disebutkan ke atasnya. Ya. Nah, oke. Itu ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, yaitu tidak boros kata atau pleonasme. Yang kedua, kesejajaran bentuk. Apa nama lainnya? Sejajar. Paralel. Iya, paralelisme. Ya, paralelisme itu kesejajaran bentuk. Aktif, aktif semua. Pasif, pasif semua. Contoh yang pernah muncul dalam soal PTN, membaca, menulis, dan melukis. Nah, semua. Pernah muncul juga ditingkatkan, dikembangkan. Nah, itu juga ya, di semua, semua. Sama seperti yang tadi. Ya. Memperhatikan, menemukan. Itu paralelisme atau kesejajaran. Lanjut, yang ketiga. Apa yang ketiga? Strukturnya. Apa strukturnya? Minimal ada S dan P-nya. Ya, strukturnya minimal banget, ya, minimal sekali itu ada subjek dan predikatnya. Masalah ada objek atau pelengkap atau keterangan itu tidak wajib. Nah, yang wajib sebuah kalimat itu subjek predikat. Ya, nah biasanya kadang-kadang subjeknya ada, predikatnya tidak ada. Nah, itu bukan kalimat. Ya, minimal subjek predikat. Itu nanti arahnya ke kalimat inti juga. Ya, kalau simak UI masih ada nanti, nah itu kebanyakan soalnya pertanyaannya simak UI itu kalimat inti. Nggak perlu bingung. Subjek predikat. Ya, oke. Lanjut. Yang keempat. Ya. Sesuai Puebi. Iya, sesuai Puebi. Dulu ejaan yang disemurahkan namanya ya. Ya, ini sesuai Puebi. Lihat besar kecilnya, tanda bacanya, miring tidaknya, ya. Terus istilah asing gimana. Nah, itu juga termasuk kalimat yang logis. Oke, yang kelima, yang paling mudah, enak dibaca. Ya, dalam kurung tidak janggal. Ya. Gitu. Karena kalau dibacanya enak, itu syarat ciri-ciri kalimat efektif. Ya, tapi itu nanti digunakan di cara terakhir. Nah, kalian yang harus perhatikan 1, 2, 3, 4-nya itu. Ya, kalau 1, 2, 3, 4 sudah memenuhi syarat yang kelima, otomatis dengan sendirinya enak dibaca. Oke, itu bekal kalian dalam menjawab kalimat logis atau kalimat efektif. Ya, sambungkan, menemukan, memperhatikan. Sip, lanjut 7. Hafiz, 7 Hafiz. Pak. Yep. Langsung dibaca soalnya ya? Ungkapan. Teksnya dibaca nggak Pak? Nggak usah. Oke. Langsung aja. Ungkapan yang digunakan penulis untuk memberikan penekanan aksi perusakan pada bacaan adalah aksi perusakan, kata kuncinya. Nah, gampang dong. Ini ungkapan nanti beberapa soal tryout terakhir tuh muncul terus ya, ungkapan-ungkapan. Berarti nanti kita boleh teori sedikit. Jawabannya, guys? C bukan Pak? C, meluluh lantak. Iya, kata dasarnya luluh lantak. Ya, bukan luluh alifa, itu luluh. Luluh lantak itu menghancur leburkan, merusak. Ya, ditambah mekan dia digabung, meluluh lantakan. Ya, oke. Sama juga penulisan tanda tangan itu dipisah.
Kalau dapat awalan akhiran baru dia digabung. Kalau bertanda tangan saja dia tetap dipisah karena cuma dapat awalan. Ya. Nah ini ungkapan. Nama lainnya nggak usah bingung. Apa nama lain ungkapan? Kalau tadi kalimat tidak efektif itu pleonasme. Kalau ungkapan apa istilah lainnya? Ada yang masih ingat? Idiom. Ungkapan itu idiom, ya, atau idiomatik, nggak usah bingung. Itu biasanya kata-kata yang berkonotasi, artinya kiasan. Ya, oke. Banyak dari kepala sampai kaki, nah itu idiomnya banyak tuh di tubuh kita. Besar kepala, keras kepala, ya kan? Kepala dingin, gitu. Buah bibir, ya. Apalagi banting tulang, tulang punggung keluarga, panjang tangan, besar hati, naik darah, ya, langkah 1000, gitu. Bisa juga diambil dari nama-nama hewan, ya, kasihan. Biasa nama-nama hewan itu digunakan untuk yang konotasi negatif, ya, buaya darat, otak udang, kambing hitam, ya. Nah itu ungkapan-ungkapan juga idiomatik, ya. Oke, itu jangan sampai lupa. Nanti jangan sampai salah. Ini muncul satu nomor lumayan, ya, tentang ungkapan. Oke, terima kasih, Chris. Pak, kalau keras kepala tuh ungkapan juga bukan, Pak? Apa? Keras kepala. Iya, keras kepala, kepala batu sama. Keras kepala, kepala batu, apa artinya? Susah di A? Batu banget sih loh, biasa gitu ya. Nah gitu, batu. Ya, keras kepala, kepala batu sama. Tebal muka, muka tembok, muka badak, nah itu sama juga. Ya, tebal muka, muka badak, muka tembok, apa artinya? Gampang berbohong. No, nggak tahu. Malu. Iya, muka tembok, ya, nggak tahu malu. Gitu. Oke, dibuka-buka lagi catatan-catatan tentang idiom, ya. Paling banyak itu hati, ya, hati dengan tangan, panjang tangan, angkat tangan, buah tangan, tangan kanan, kaki tangan, tangan besi, ya, tuh banyak macam-macamnya, ya, ringan tangan, cuci tangan, lepas tangan, ya. Oke, hati, buah hati, ya, rendah hati, tinggi hati, sakit hati, jatuh hati, jantung hati, ya, makan hati. Nah, itu ungkapan semua tuh, ya. Jadi punya arti lain dari kata yang mengikutinya. Dia nggak ada hubungannya. Kambing hitam bukan artinya kambing berwarna hitam, itu dia notasi, ya. Ini artinya justru kalau idiom itu nggak ada hubungan dengan kata yang membentuknya, ya. Kambing hitam. Kenapa? Artinya sasaran kesalahan, ya, dikambing hitamkan. Adu domba, nah itu termasuk, ya. Oke, ungkapan, kata kuncinya konotasi, ya, atau kiasan. Oke, lanjut. Asti, Labanti, silakan dibaca, Ti. Ya, Pak. Bentuk aktif dari kalimat pasif, semua binatang itu dibebaskan oleh Jos. Memiliki pola yang sama dengan pola kalimat. Nah, ini sejenis dengan nomor 2, ya, yang tadi dijawab oleh Ranti. Cuma ini 2 kali kerja ini, maksud Pak Syarul. Karena diaktifkan dulu. Bentuk aktif dari kalimat pasif. Nah, bentuk aktifnya apa, Ti? Jos membebaskan semua binatang itu. Iya, berarti polanya apa? Subjek. S. PO. PO. Iya, Jos membebaskan semua binatang. Cari yang SPO. 2, 3, 4, 6, 13. 2 langsung astaga, udah salah. Ya. 3 alasannya adalah, nah untuk ini keterangan, salah. Nggak ada keterangan di sini. 4 dulu keterangan, mungkin 4 bisa.
nanti dulu ya. Karena boleh lebih asal jangan kurang. Ya, maksudnya apa? Boleh ditambahkan keterangan asalkan SPO-nya ada. Gitu. Jangan ada keterangan tapi objeknya hilang. Nah, itu nggak boleh. Oke. 6 enggak diberinya ini berbentuknya bentuknya pasif, padahal yang diminta aktif. 13 apalagi langsung seperti sudah ada lagi. Nah, berarti lebih tepat yang mana? C. 4. Iya, C. Jose memelihara 5 atau 6 ekor kucing. Jose itu subjek, memelihara predikat, 5 atau 6 ekor kucing itu objek. Iya. Dulunya Pak, keterangan nggak masalah. Lebih boleh, kurang jangan. Ya. Oke. Itu nanti kalau ada soal seperti itu, ya, cari yang syukur-syukur persis SPO. Ya, tapi kalau nggak ada, kalau lebih dia boleh, tapi kalau kurang jangan. Gitu. Sip. Lanjut. Kamila. 9 Kamila, silakan dibaca. Berarti jawabannya 4 ya, Pak? 4. Iya. Pak. Ya. Saya mau nanya. Iya. Kalau yang kalimat nomor 13 itu polanya apa? Itu kalimat logis nggak, Pak? Tidak. Seperti sudah tidak ada lagi ditakuti. Nah, ini subjeknya nggak ada. Ini harusnya nyambung dengan nomor 12. Ya, bahkan saking ngawurnya di siang bolong pun berani mengacau kampung juga seperti sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Nah, betul. Kalau nggak nyambung itu berarti jadi keterangan dia, Pak. Jadi keterangan seperti. Oke, Pak. Bagus. Lanjut. Siapa tadi? Saya, Pak. Iya, Kamila. Frase 9 manakah pada bacaan di atas yang berkandungan jenis kata yang sama dengan jenis kata meledak-ledak pada frase emosi yang meledak-ledak? Frasa. Ini sintaksis, ya. Frasa itu kelompok kata. Nah, biasanya dia nanti ada DM-an. Ya, diterangkan, menerangkan. D itu nggak usah bingung, itu inti, ya. Sedangkan M itu menerangkan, itu atribut atau pelengkap. Yang namanya pelengkap dia bisa digonta-ganti, ya. Sedangkan kalau perempuan itu ahwat, hijab, baju, celana, nah itu yang wajibnya. Itu inti, ya. Analogikannya ke pakaian kalian. Sedangkan kacamata, jam tangan, ya, itu atribut. Boleh dipakai, boleh tidak, ya. Itu jam tangan lah, kalau kacamata udah suatu kebutuhan juga, misalnya yang sudah terbiasa. Ya, tapi kalau jam tangan kadang-kadang ada yang memakai dan enggak, itu atribut. Jadi intinya dulu kalau kalian bicara diminta frasa. Jenis kata. Nah, kalau jenis kata berarti selain inti kalian tentukan intinya kata apa, atributnya kata apa, ya. Kebetulan di sini yang ditanyakan meledak-ledaknya. Meledak-ledak berarti kata apa? Yang menerangkan Kerja, sifat, atau benda? kerja. Kerja, verba, ya. Kalau bicara jenis kata, nah ini fokus makanya ke kata kunci tadi Mas Aril bilang, ya. Kalau jenis kata, kalian fokusnya ke kata benda, nomina, kata kerja, verba, kata sifat, adjektif lah, ya. Kalau pola kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, lengkap. Kalau jenis kata, berarti tentuin mana yang ada kata kerjanya, M-nya. Jawabannya apa, Kamila? Bingung, Pak. Bingung, oke. Ini polanya apa nih? Emosi yang meledak-ledak, intinya apa? Emosi. Emosi, ya, emosi. Itu kata kerja. Yang meledak-meledak, kata kerja juga. Nah, cari kata kerja. Kepala, kata benda. Kita, kata benda jatuhnya. Efek, itu benda. Signifikan, sifat. Emosi. Nah, ini mungkin sama-sama emosi. Tapi di sininya merekanya kurang tepat. Mereka itu kata benda. Orang-orang kata benda. Sekitar kata benda. Nah, gimana dengan yang A? Diam,
kata kerja. Diam itu aktivitas loh, ya. Emosi juga itu aktivitas. Saat stres. Nah, stres itu apa? Keadaan kan? Iya, sama dengan meledak-ledak, verba. Ya, stres itu mengalami stres, meledak-ledak mengalami ledakan atau meledak-ledak. Caranya dengan meledak-ledaknya ini ya. Tuh. Oke. Kurang dari 2 bulan lagi ya, tepatnya 12 April akan dibuka gelombang pertama. Yuk, udah mulai dibuka-buka lagi yang sudah diajarkan Bapak-bapak guru sebelumnya ya. Nah, karena ini udah babnya bab gabungan ya. Kalau kemarin masih per bab ya, sengaja pasarnya lengkap tuh materinya. Ada latihannya, ada per bab materinya, ada latihan secara gabungannya. Ya. Frasa nggak usah bingung. Bicara kelompok kata. Ya. Pertama kalian tentukan strukturnya, DM, D itu inti, M itu atribut, lalu kalian tentukan jenisnya. D-nya kata apa, M-nya kata apa. Jenis kata itu, saya ulangi, ada 3 secara umum. Kata benda, nominal. Kata kerja, verba. Kata sifat, adjektif. Ya, oke. Lanjut. Korin, 10 Korin. Ya, Pak. Yo. Dalam kalimat 8, frasa memulai perselisihan menjadi penyebab pertengkaran atau bahkan putus hubungan. Akan menjadi kesejajaran bentuk jika diperbaiki menjadi Kesejajaran bentuk kata kuncinya. Paralelismenya yang mana? Tadi ingat kata Pak Syaril. Paralelisme itu me semua. Pe semua. Atau aktif semua. Yang mana, Rin? mungkin D. D. Memulai menyebabkan. Nah, terputus. Salah. Terputus itu pasif. Memutus baru. Kenapa enggak yang A? Memulai perselisihan, menjadi penyebab pertengkaran, bahkan memutuskan hubungan. Ya. Yang kalian perhatikan ya, kesejajaran bentuk. Ingat tadi sudah Pak Saril kasih teorinya. Ya, semua. Ya. Oke. Ini ter, ter, pu langsung, terpu. Nah, ini semua. Itu cara gampang. Ya. Oke. 11. Sanata. 11 Sanata. Ya. Yang mana Sanata? Enggak jelas suaranya? Oke, sebentar. Apabila gagasan pada bagian di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf. Nah, berarti cari yang paragraf, awal paragraf baru yang nomor berapa? Rumusnya gimana, Pak? Rumusnya tidak boleh dijelaskan hal yang sama. Itu mubazir nanti. Ya, jadi cari yang beda topik. Paragraf 1 dengan yang lainnya. Yang mana kira-kira? Apa? 5 kalimat. Oke, kita cek. Mungkin. Oke, kita cek. Pendidikan merupakan, ini kalimat utamanya. Seseorang dapat berdiri melalui pendidikan nyambung, 1 dengan 2, jangan dipisahkan. Jati diri nyambung dengan nomor 3, tidak usah dipisahkan. Oke. Ini udah bisa nih 4. Pendidikan karakter sangat penting bagi anak didik di sekolah. Nah, itu udah nggak ngomongin jati diri tuh. Ya. Di sini pendidikan secara umum, ini pendidikan juga secara umum, ya. Nah, di sini kita tahu pendidikan karakter.
di sekolah. Pemerintah telah merespon dengan melakukan perubahan kurikulum. Nah, ini nyambung 4 dengan 5. Berarti pecahnya di iya 1, 2, 3 berarti B. Gitu ya. Jebakannya mantap, Pak. Ya. 1, 2, 3, 4 yang paragraf barunya. Sip. Lanjut 12. Asyam. 12 Asyam. Iya, Pak. Ya, sehat Asyam. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, regernya ya. Bismillah. Langsung jawab atau saya baca soalnya, Pak? Baca soalnya, biar kalian pernah. Kalau dengan baca soal itu, apalagi bersuara, kalian siapa tahu nanti muncul soal yang sama. Oh, pernah nih. Nah, gitu. Tapi kalau dalam hati aja, sama halnya seperti kalian hafal Quran deh. Ya, lebih enak, lebih mudah itu apa? Kalau dizaharkan kan? Ya, silakan. Baca. Iya, Pak. Yep. 12. Kalimat 7 pada bacaan di atas mewadahi maksud penulis untuk. Nah, sama kalimat 7. Berarti fokusnya ke kalimat 7 aja. Kalau saya loh ya, Pak. Kalau saya itu kok lebih gede ya. Memberikan penekanan bahwa K13 dapat membimbing siswa menemukan jati dirinya sendiri. Oke, check and recheck. Betul sekali ya. Perubahan ini menyaratkan adanya fokus, mensyaratkan ya. Kenapa bukan mensyarat? Menyaratkan adanya fokus pendidikan. Menyaratkan apa mensyaratkan? Oh, ini menandakan ya. Iya, makanya menyaratkan, syarat. Bukannya syarat. Pemerintah telah merespons dengan melakukan perubahan kurikulum sekolah. Pemerintah mengubah kurikulum KTSP menjadi K13. Perubahan ini menyaratkan, menandai adanya fokus pendidikan karakter dalam sistem. Oh enggak, ini syarat betul ini. Ya. Mensyaratkan tidak luluh. Ya. Karena KTSP tidak lebur pada double konsonan. Nah, ini kita materi dulu sebelum menjawab pertanyaannya Asyam. Ya. Mensyaratkan, mengkhususkan KH. Ya. Mentraktir TR, mentransfer TR. Nah, itu enggak hilang KTSP-nya. Ya. Beda dengan mensukseskan. Nah, itu salah. Harusnya menyukseskan karena sukses itu SU. Ya. Menyosialisasikan bukan mensosialisasikan. Ya, karena sosialisasi itu SO. Mengomunikasikan, mengonsumsi KO. Ya, beda dengan kritik, mengkritik tidak lebur. Oke. Perubahan ini mensyaratkan adanya fokus pendidikan dalam sistem sekolah, memberikan penekanan bahwa ketika iya betul sekali jawabannya Asya. Ya, memberikan tekanan jati dirinya itu di pendidikan karakter. Ya, oleh yang C enggak mendukung para ahli, memberikan contoh belum, merangkum enggak, menawarkan solusi enggak. Ya, karena solusi itu ada perlu sebaiknya. Oke, betul sekali Asyam. Terima kasih. Baik, Pak. Lanjut. Farel, Astrada, bukan Mafaza. Ya. Iya, Pak. Suka terbalik di WA, Pak Saril. WA-nya ke Mafaza. Oh, biar saya juga ikutan pintar. Nyambungnya ke Astrada. Berapa kali ya, Rel? Iya, Pak. Oke, lanjut, Rel. Sehat, Rel? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Saya doain ya. Semuanya sehat. 13. Gagasan pada paragraf akan menjadi runtut apabila kalimat-kalimatnya adalah Ini gampang, meruntutkan kalimat. Yang mana, Rel? Saya bingung, Pak. Oke. Depannya 4 bukan, Pak? Hah? Depannya 4. Depannya 4. Depannya 4. Gitu, benar. Iya. Mungkin. Iya, bukan, Pak. Nah, sebentar ya, sorry. Ada telepon. Iya, Pak. Silakan dicari dulu. Halo, Assalamualaikum.
Ya, Assalamualaikum Dam. Oke. Apa, Rel? 4. C, Pak. C. Terus C. Iya. Oke. Dengan diet yang sehat, penderita biasa dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Diet yang dilakukan juga perlu merencanakan prosesnya. Diet yang sehat meliputi makanan yang kaya. Penderita diabetes perlu mengatur jumlah karbohidrat, makanan yang bersih meningkatkan gula darah. Mungkin ada jawaban lain nggak? Saya E, Pak. E. 3. Diet penderita sehat meliputi makanan yang kaya dan bersih dan rendah lemak. Oke. Diet yang dilakukan juga perlu merencanakan. Diet yang sehat meliputi makanan yang kaya. Ini C juga kurang tepat. 5. Penderita diabetes perlu pria mengatur enggak. 4. Tadi 46. 5. 3. Jadi perlu mengatur jumlah karbohidrat. Sebentar ya. Konsentrasi pasar tadi terganggu, ada telepon. Gagasan pada program akan menjadi runtut baik oleh kalimatnya. Nah, kita harus pintar-pintar menentukan kalimat pokoknya dulu. Masa dengan diet yang sehat, nggak langsung ujuk-ujuk dengan. Kalau ditarik sama kalimatnya paragraf pertamanya, Pak, gimana, Pak? Bisa. Coba kayak diabetes adalah benar. Ya, karena pinter banget nih dia. 1, 2 nggak dimasukin ya, karena 1, 2 udah jelas. Adalahnya di depan. Pola makan sehat merupakan, nah iya benar nih, bisa-bisa kata bantunya. Pola makan sehat merupakan salah satu faktor penting diperhatikan dalam benar. Oh iya benar, nyambung. Ya, ini sebenarnya harusnya nggak boleh beda paragraf ini, karena masih satu gabungan. Ya, oke. Tapi dibandingkan dengan yang lainnya, ya benar sih. 3 ya, karena nyambung dengan yang ini. Iya. Pola makan yang sehat ya. Iya, betul-betul. Pola makan sehat merupakan salah satu yang sehat meliputi makanan. Iya betul. 3 cuman E aja. Nah gitu ya nanti. Oke, Pak. Sip. Selanjutnya 14. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau yang di depan itu, kalau misalnya kan tadi suppose kayak misalnya jawabannya yang ke 4 atau 5, itu kan di depannya langsung dengan, Pak, kayak nomor 4. Itu boleh nggak, Pak, dengan? Sebenarnya nggak ada aturan wajib, itu tidak boleh. Tapi alangkah baiknya itu diawali dengan subjek. Dengan itu kan keterangan ya. Alangkah baiknya yang struktur yang baku itu subjek dulu. Terus namanya itu kalimat yang urut, terstruktur. Gitu. Tapi boleh ya, Pak? Boleh, nggak masalah ya. Asalkan nanti dia tetap ada subjek, ada predikatnya. Walaupun ada dengan, tetap subjek predikatnya. Ya. Oke. Sip. Oke, Pak. Yap. Lanjut. Kasih selanjutnya. Jan. Ada Jan? Iya, Pak. Yo, sehat Jan? Sehat, Pak. Bapak. Alhamdulillah. Silakan Jan. Oke, Pak. Cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat 5. Kalimat 5-nya penderita diabetes pria mengatur jumlah karbohidrat. Itu karbohidrat dari makanan yang berpotensi meningkatkan gula darah. Hanya jumlah karbohidrat. Ini maksudnya ada kata-kata pria ini maksudnya apa ya? Makanya ini kok penderita pria mengatur. Oh, bukan pria ini. Makanya pasar dari tadi kok pria. Perlu. Oh iya, perlu. Baru logis, Pak, kalau perlu. Perlu tuh, perlu.
Iya, bukannya pria. Berarti penderita diabetes perlu mengatur jumlah karbohidrat dari makanan yang berkonsumsi. Meningkatnya gula darah kematian. B bukan, Pak? Apa? Bogor apa Depok? Tunggu, Pak. Penderita diabetes pria mengatur jumlah perlu mengatur jumlah karbohidrat dari makanan yang berpotensi gula darah. Jadi tetap predikatnya, subjek predikatnya nggak boleh berubah. Penderita diabetes perlu. Nah, itu subjek predikatnya. Berarti D, Pak. D. Meningkatnya gula darah diatur pada diabetes. No. Nah, ya lagi tidak fokus. Distract, Pak. Cara lain. Jumlah karbohidrat. B dong, Pak. Berarti. B. Iya, itu tinggal dibalik aja kan. Penderita diabetes perlu mengatur jumlah karbohidrat. Jumlah karbohidrat berpotensi gula perlu diatur. Ini nggak masalah, ya. Yang penting subjek predikatnya nggak berubah dan maknanya yang penting nggak berubah. Ya, ini hanya bentuk aktif pasifnya. Kan cara lain. Kalau cara lain itu nanti kalian aktif pasifkan, ya. Oke, Pak. Sama Pak. Ya. Sip. Yang nomor 13 kalau 5 dulu gimana, Pak? Nah, benar. Pasar baru mau ralat ya, karena ini tadi pasar agak bingung loh, kok pria gitu kan. Nah, 5 berarti 536 bukan? B. Mengatur jumlah karbohidrat makanan, dari makanan. Dia yang sehat meliputi makanan yang 53 apa 54 dulu? Iya, Pak. Apa? B. 54, Pak. Iya, 54. Coba kita cek. 54 ya? 54. 54. Karena 6 itu singkatan, 6 itu simpulannya ya? Iya. Coba, penderita diabetes perlu mengatur jumlah karbohidrat dari makanan yang berpotensi meningkatkan gula darah. Kayaknya masih tetap lebih enak yang E. Lebih enak yang E ya? D, Pak. Karena kata kuncinya D sini. 5 kata kuncinya. Penderita, ngomongin penderitanya. Penderita diabetes perlu mengatur jumlah karbohidrat dari makanan yang berpotensi meningkatkan gula darah. Dengan diet yang sehat, penderita diabetes tiba-tibanya diet. Karena langsung ngomong yang 4 ini nggak nyambungnya langsung diet loh. Ini Pak, nomor 5 itu masalah, nomor 4 solusi, terus nomor 3 penjelasan dari nomor 4. Oh iya benar. 6 ya, simpulan. Iya Pak. Nah iya sih, gitu ya. Ini kayaknya ada kata yang hilang deh di sini nih. Ya, perlu mengatur karbohidrat dan makanan yang berpotensi gula darah. Iya benar, yang paling mendekati sih D. Betul, masalah dan solusi. Jadi masalahnya dulu disebutin, terus solusinya. Oke, betul sekali. Nah itulah kalimat paragraf. Ya, nggak ada rumusnya kecuali baca berulang-ulang. Nah ini kan makan waktu banget. Ya, gitu. Makanya kalian pintar-pintar, kurangi main game. Ya, sekarang udah mulai baca. Pak Syaril saranin bacanya jangan baca digital, tapi baca paper aja dulu. Ya, baca paper koran gitu kan atau majalah. Nah itu nanti kalian lebih terbiasa untuk membaca soal. Karena kalau misalnya dari sekarang udah bacanya digital, lelah mata kalian ya. PJJ digital, bimbel digital ya. Kenapa?
Yang tadi kenapa jadinya 543? 5 ini umum, ngomongin penderita diabetes perlu mengatur jumlah karbohidrat dan makanan yang berpotensi meningkatkan gula darah. Ya. Penderita diabetes juga dapat menghindari komplikasi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Diet penderita diabetes yang sehat. Ini kayak ada kata yang kurang nih, serius. Sebenarnya nggak ada yang tepat banget. Gitu, Pak. Kenapa? Kayak 3 yang 5-4-nya logis, yang 3-nya itu kayak ngejanggal sendiri juga. Diet penderita diabetes sehat meliputi makanan yang kaya akan nutrisi dan rendah lemak, tidak sehat dan kalori. Diet penderita diabetes yang sehat meliputi makanan yang kaya akan nutrisi dan lemak rendah lemak. Nah, ini aja udah nggak efektif nih. Ya. Dari bentuk paragraf aja udah nggak bagus. Cuma 2 kalimat. Ya, ini harusnya 3 ini masih nyambung. Ya. Oke. Jadi cari yang paling mendekati aja. Di asup ini. Oke. Gagasan pada paragraf akan menjadi runtut apabila kalimat-kalimatnya. Yang jelas nggak 4 dulu dengan diet yang sehat. Gitu. Itu udah cara itu. Ya. Penderita diabetes perlu mengatur ini mungkin diet maksudnya ya, mengatur diet jumlah karbohidrat. Nah, dengan diet yang sehat, penderita diabetes juga menghindari komplikasi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Benar-benar nyambung. Ya, penderita diabetes perlu mengatur makanan yang berpotensi meningkatkan gula darah. Kata kuncinya. Ya. Juga atau dapat menghindari komplikasi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya, dapat menghindari. Nah, benar-benar ini masalah-masalah semua. Oke, fix 4. D 5436. Lanjut 15. Iya. Banyak banget ya. Zul. Sehat Zul? Iya Pak, sehat Pak. Ya, 15 Zul. 15. Gagasan pada kalimat 3 dan 4 akan meliputi menjadi selaras keduanya dihubungkan dengan. Kalau saya apa jelasnya? Jelasnya 3 dan 4 kok, coba kita cek. Informasi yang muncul 3. Jelasnya kurang tepat. Cari konjungsi yang lebih tepat. Kalau nggak jelasnya saya prinsipnya Pak Enter itu, tapi kayaknya salah juga deh. Betul Pak. Jika perangkat jahat terhubung ke peranti yang Singkatnya, Bun. Kenapa? Singkatnya bukan, Bun. Singkatnya, ntar dulu. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa jika perangkat jahat terhubung ke peranti yang berdekatan dengan USB eksternal atau internet yang sama, informasi sensitif ini dapat terdeteksi. Singkatnya, perlu menunjukkan kata sandi dicuri. Misalnya Pak. Misalnya, contoh, karena kalau ini kurang baku semua. Jelasnya, prinsipnya, artinya, singkatnya. Artinya sama misalnya sebenarnya, ya. Nah, artinya itu pengecoh. Misalnya, informasi yang muncul kita sebenarnya dapat dengan mudah dicuri, ya. Karena ini ada kata kuncinya dapat terdeteksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perangkat jahat terhubung ke peranti yang berdekatan dengan USB eksternal atau internet yang sama, informasi ini dapat terdeteksi. Misalnya, informasi yang muncul, contohnya ini penekanan, ya, dan contoh. Betul, misalnya. Oke. Nah, ini gampang, 16. Oh iya. Iya. Salma, Asma. Silakan Salma. Salma. Kata yang memiliki makna asosiatif bocor dapat pada kalimat makna asosiatif. Makna asosiatif itu apa, Pak? Asosiatif itu sama dengan konotasi. Ya, jadi kiasan.
yang artinya bocor. Nah. 3 atau 4? Dapat terdeteksi. Nah, itu bocor tuh. Informasi sensitif ini dapat bocor. Kenapa nggak yang 5, Pak? Informasi penting dan bersifat rahasia ini mengalir. Seperti air di sepanjang mengalir ini tersebar. Ya, tapi kalau bocornya ada di 3. Oke. Ya, jadi cari yang artinya bocor, informasinya bocor. Dapat terdeteksi. Ya, kata kuncinya. Oke. Lanjut 17. Royhan, Abdillah, 17. Oke, Pak. Yep. Kata manakah pada bacaan di atas yang pola bentukan katanya dapat digunakan untuk membentuk kata lain? Maksud kata lain itu apa, Pak? Membentuk kata lain, membentuk frasa. Ya. Jadi tambahin kata lain menjadi membentuk frasa. Kan frasa itu kelompok kata. Oh, bentar, Pak. Kalau fisik jadi fisika itu benar nggak, Pak? Enggak. Dia masih satu kata. Enggak. Jadi dimunculin kata lainnya. Ya. Berarti maksudnya kayak oh, bisa sih. Sorry. Fisik ya? Dengan fisika. Di sini kan ditanyakan pola bentukan. Sorry, ini ada tipe. Yang pola bentukan katanya dapat digunakan bentuk kata lain. Betul. Fisik menjadi fisika. Karena pernah muncul juga soal ini. Saya ngasal loh, Pak. Apa? Benar. Karena pemuda dengan Saya pemuda. berpikir logis. Bentukan kata dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Ya, karena pernah muncul dalam soal juga itu katanya kata muda jadi pemuda. Gitu kan? Fisik menjadi fisika. Oh. Gitu. Ya. Nanti hati-hati, biasanya sih dia bentuknya kata dasar yang bisa dijadikan kata dasar lainnya. Gitu. Ya, makanya bentuk katanya dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Nah. Oke. Sip. Kan udah beda tuh. Fisik itu jasmani. Tapi kalau udah fisika muncul lagi. Nah. Pak, kalau misalnya dewasa sama kedewasaan? Dewasa sama kedewasaan pasti bisa dong. Keluarga dengan kekeluargaan. Oh iya. Gitu. Itu udah beda imbuhan. Tapi kalau fisik dengan fisika kan ada kaitannya, tapi beda kata. Gitu. Ya. Nah, ini nih soal-soal UTBK. Ini UTBK tahun lalu nih. Tipikalnya seperti ini. Ya. Kalau pertama sama pertamax, Pak? Beda. Pertama sama pertamax. Kalau fisik sama fisika kan ada kaitannya kan? Oh. Fisika itu ilmu mempelajari tentang apa? Beda dengan biologi kan? Iya. Gitu. Kalau pertamax beda. Dewasa dengan dewasaks nggak ada ya. Apa? Oke, lanjut. Awalil. Silakan Awalil. 18. Ya. Frasa manakah pada bacaan di atas yang pola maknanya sama dengan pola makna frasa teknologi kelautan? Teknologi kelautan gampang. Nah, ini baru frasa. Kalau 17 tadi kan kata. Ini frasa, kelompok kata. Apa ya?
No. B. Kebutuhan fisik gimana? Psikologi perkembangan. Lihat, ingat kata apa tadi? Frasa itu kelompok kata, pola maknanya. Kalian gak usah bingung keluar kemana-mana, cari kata kuncinya pola makna. Teknologi, tadi kata pasar kalau bicara frasa bicara DM. Teknologi kelautan, teknologi perikanan, berarti intinya teknologi karena yang namanya atribut dia bisa diganti. Ya. Oke, kebetulan atributnya ada imbuhannya ke an. Ya. Nah, cari yang imbuhannya dapat awalan, dapat akhiran. Ya, ini kalian morfologi. Waktu itu belajar sama-sama morfologi. Morfologi harusnya udah masuk kalian. Ya. Nah, morfologi itu dapat awalan, dapat akhiran. Itu namanya, ada yang tahu? Konfiks. Cari yang bentuknya konfiks. Nah, per an. Nah, psikologi perkembangan, psikologi kejiwaan, psikologi apa? Ya, psikologi pendidikan. Nah, ini. Ya, DM. Teknologi, psikologi. Yang gampangnya ada logi-loginya deh. Ya, itu udah kata kunci banget. Ya, tapi kalau itu kan nggak semuanya nanti ada logi-logi. Nah, makanya kalian harus tahu teorinya. Frasa itu kelompok kata. Ada D, ada M. Nggak usah bingung D itu apa. D itu inti. M itu atribut. Nah, ya, DM, DM. Ya, D itu inti, M itu atribut. Perkembangan. Atributnya berimbuhan karena kata dasarnya laut. Ditambah ke an, kembang. Ditambah per an. Nah, kalau yang lainnya enggak. Terbaik cuma dapat ter. Yang lainnya kata dasar. Oke. Pola. Oke. Sip. Makasih awal yuk. Lanjut. Natasha. Iya, Pak. Iya, sehat Natasha. Alhamdulillah. Lanjut 19. Dimanakah sebaiknya posisi kalimat tanpa kita sadari sejatinya keluarga kita lebih mengajak kita untuk belajar sastra? Ada bacaan di atas. Pak, tolong di-scroll. Oh iya. (19) kan ya? Iya, Pak, 19. Kalimat berapa? Tanpa kita sadari, sejatinya keluarga kita telah lebih mengajak kita untuk belajar sastra. Setelah kata dua atau Iya. setelah kalimat kedua ya? 1 dan 2 ya. Oh. Ada kata kuncinya keluarga. Keluarga itu apa sih? Kakek, nenek, orang tua. Mengajak kita belajar sastra. Kenapa? Berbicara sastra anak, ya. Menjelang tidur kakek nenek mendongengkan. Itu kan sama aja kita diajak untuk belajar sastra. Iya. Terlebih dari motif, iya. Posisinya di antara 1 dengan 2. Oke, makasih. Iya, Pak. Lanjut. Pasien mau nomor 20 boleh nggak? Ya, boleh. Silakan. Tujuan penulisan titik-titik sastra telah menjadi gerbang nilai-nilai sosial dan humanis dalam kalimat 2 bacaan di atas adalah untuk, kalau saya D, Pak. Apa? D. Mengungkapkan pendapat penulis tentang peran penting sastra anak. Iya. Kenapa bisa jawab itu? Karena saya sebenarnya ragu, Pak, antara C atau D. Yang komunikasi dalam keluarga. Terus di kalimatnya di nomor 2, kalimat 2 terlepas dari motif komunikasi antar anggota keluarga, berarti maksudnya itu nggak masuk di antar keluarganya kan, Pak? Iya, betul. Iya gitu tuh ya. Cara gampangnya buktikan ya. Karena kan bahasa Indonesia itu humaniora, beda dengan eksak ya. Tapi cara untuk menjelaskannya, buktikan dengan kalimat kontekstual. Intinya dari semua soal ini sebenarnya kontekstual. Yang mungkin tadi Pak Saril arahkan ke kalian,
soalnya harus kontekstual ya. Baca kata kuncinya apa. Bukan kunci jawaban tapi kata kunci. Ya betul tadi dijawab. Menjadi gerbong. Kenapa? Karena penting gitu ya. Pentingnya ini ada 2 di sini. Kalau nggak penting, mengungkap apa tadi jawabannya? D kan? Iya, Pak. Iya, penting itu ada 2. Kalau nggak C, D. Nah, kenapa nggak yang C? Karena ini masih ngomongin keluarga. Sedangkan di sini terlepas. Iya, betul sekali D. Sip, cakep. Ya. Oke, hitung skor. Nggak mungkin ini kita bahas semuanya. Ya. Silakan hitung skor. Berapa? Oh, tinggal 15 ya. Kayaknya bisa ya, 15 menit lagi. 1 soal 1 menit kita bahas bareng aja deh. Yuk, biar tuntas, nggak ada PR. Lanjut, pas banget nih, 15 soal, 15 menit. Kita bahas bareng aja. Cepat, tepat. 21, silakan. Nah, ini soal HOTS nih, nomor 21. Mana jawabannya? Yang tahu jawab. 4. Ayo. 4 bukan, Pak? Yang 4. 4 apa tuh? Kepentingan. Keseimbangan. Nah, hati-hati, keseimbangan itu ada di nomor 3. Kepentingan benar, kepentingan. Iya. Nah, kata bernomor, hati-hati ya. Kata bernomor ini berarti ini. Tadi Pak Sarul udah tekankan. Ada soal yang sejenis kan tadi di atas ya. Nah, betul. Mempelajari keseimbangan tentang kelautan, tentang laut. Oke, tepat sekali. Bagus. Lanjut, 22. 3 ya berarti, Pak? 3. Yang keseimbangan ya? Iya. 22. Nah, ini sama nih soalnya tadi emang di atas sejenis. 22. Bukan, Pak? Pinter. Mempelajari, menemukan. Siapa? Ilmuwan ya. Sama tadi dengan nomor yang di mana tuh? Ya. Nih ya, sampai dengan nomor 6. Ilmuwan. Oke, good. Plus 4. 23. Ungkapan lagi. D, bukan, Pak? Apa? D. Melebih-lebihkan. Berarti apa? Lebay. Majas. Bagai kilat lah, Pak. Bagai kilat, kalimat 4. Dia menyebut iya ya. Cepat bagai kilat. Iya. Lebay banget kan? Oke, betul. 24. Nah, bentuk aktif lagi. Jadi diaktifkan dulu. 2. No. Dia ada SPO loh. Ini nggak ada SPO. Ekor camar hinggap di dekat. 1. 1 juga nggak ada objeknya. Dia SPK. Keterangan. Oh iya, Deng. Yang 3. Dia juga suka menyusuri SP ya. Dia subjek juga suka menyusuri, itu predikat. Apa yang disusuri? Pantai. Gitu. Ke laut lepas, Pak, keterangan. Ini keterangan nih, memunguti barai. Karena ada kata sebenarnya di sini. Namanya pelesapan. Supaya enggak kelihatan banget keterangan, makanya dilesapkan. Boleh, Pak, boleh. Ya, itu namanya kalimat pelesapan keterangan. Dia juga menyusuri pantai sambil memunguti barai.
Sambil itu kan keterangan. SPOK. Lanjut. 24. Tapi yang kalimat keempat salahnya kenapa? Kalimat keempat. Salahnya. Kan nggak ada di option. Sorry. 4 ya. Dia menyeruputi siput. Dia menyeruputi siput-siput bagai. Oh, ada yang kalimat 4. Oh ya benar, kalimat 4 kalau gitu. Dia menyeruputi siput-siput itu cepat bagai kilat langsung dari cangkangnya. Dan layaknya orang Jepang. Dia menyeruput siput-siput Itu subjeknya enggak, bukannya ada 2 ya Pak? Nomor 4. Yang mana? Yang 4. Nomor 4 itu kayak ada subjeknya yang orang Jepang. Makanya ada kelebihan di sini. Yang paling mendekati 3. Dia menyeruputi siput-siput itu cepat bagai kilat langsung dari cangkangnya, layaknya. Nah, ini ada perluasan tambahan. Ya, layaknya seperti. Oke. Seekor camar dilepaskan perempuan itu ke laut lepasnya, SPOK aja nih. SPOK aja. Dia menyeruput siput-siput. Layaknya orang Jepang tuh bukan keterangan. Keterangan, tapi keterangan berarti ada 2. Bagai kan keterangan. Bagai kilat langsung dari cangkangnya, layaknya itu keterangan. SPOK 1 K2. Sedangkan ini SPOK aja. Ini nomor 3. Ini kan ditanyakan SPOK aja. Perempuan itu melepaskan seekor camar ke laut lepas. Ya, kalau ada yang lebih tepat, lebih tepat. Kalau nggak ada, baru pilih yang lebih. Nah, gitu. Oke. Lanjut. 25. Gampang. Nah, ini tadi pintu belakang. Iya, lobus kanan. Ya. Kenapa ini dua-duanya kata dasar? Udah gitu. Lobusnya itu kata benda, ya. Kanannya kata sifat. Pintu kata benda, belakangnya kata sifat. Kata sifat B doang. Betul sekali. Cakep. 26. C bukan Pak. C. Menghasilkan panas begitu ya. Rasa panas juga dihasilkannya bagi tubuh. Enggak. Rasa panas juga dihasilkan bagi tubuh. Dia kan mama semua Pak. Oh, aktif pasif ya? Oh, benar, sorry. Betul. Ya, karena yang lainnya di semua. Betul. Oke, C, menghasilkan. Karena cara dengan frasanya juga diperbaiki menjadi betul. Lanjut, 27. Nah, ini gampang, sama kayak tadi, membentuk paragraf. Paragraf keberapa yang jadi awal paragraf baru? Yang kalimat 6 bukan Pak. Kalimat 6. Kenapa? Iya, dia udah beda bahasan ya. Iya. Cyber teaching. 6, 7. Nah, ya betul. Ya. Demikian pula itu nyambung dengan 4. Ya betul. Kalimat 6 dia yang misah. Good. Cakep. 28. Kalimat wujud pada di atas memuadai maksud kalimat wujud. 7 nih maksudnya nih. 7 ya? 7. 7.
A. Gampang, ada kata adalah. Berarti apa tuh? Definisi. Definisi. Oke, 29. Runtutan kalimat. Dimulai dengan 3. 3. Emang 3 semua. Habis 3. 7. Pinter. Emang 7 semua. Nah, habis 7. 5. 5 ya. Oke, karena kalau 6 itu enggak langsung ke definisi. 4. 4. Iya. Terus? Bukannya 6 dulu ya, Pak? 6 dulu. 5, 6, 4. Nah, 37, 65, 4. 4. 5, 6, 4. 5, 6, 4. 37, 5, 6, 4. Betul. Karena solusinya. Ya. Oke. Resiko ini soal. Betul. D. 37, 5, 6, 4. 30. Cara lain. Kalimat 5. Nah, artinya sama ini apa? Betul, pintar ya. Yang artinya sama. Lanjut. 31. Hasilnya iya ya. Sama tadi sejenis ya. 32. Pilihan. Caring artinya pilihan. Lima. Ada kata apa? Preferensi. Preferensi, betul. Cakep. 33. Kalau makna kata kalian tinggal cocokkan dengan kata ya, kalimatnya. Bentukannya, nah ini dia. Yang tadi Mas Ari bilang ya. D, iya, yang lainnya kata dasar. Satu yang bukan kata dasar, pemuda. Ya, karena bisa jadi pemuda. Pemuda, pemudi, bisa juga begitu maksudnya. Ya, kayak tadi fisik, fisika. Ya. Oke. 34. Pengobatan klinis. Nah, ini tadi pakai cara Pak Syahril. DM, DM-an. D-nya kata apa, M-nya kata apa. D, Pak. Yang D. Bukan. Awan. Ya. Gampangnya pengobatan. Itu kata benda. Kecuali mengobati, kata kerja. Klinis, is, optimis, pesimis, itu kata apa? Sifat. Sifat. Yang kata sifat di sini cuma if, aktif, hiperaktif. Tuh, gampangnya gitu. Ya. Kalau perempuan tuh benda. Benda. Pokoknya ke orang itu benda jatuhnya. Nomina. Oke.
Oke, lanjut. Sederhana. C, Pak, kompleks. Kompleks, ya. Betul. Teks prosedur. Sederhana, kompleks. Apa 40 ya? 36. Pola. Agar tercapai. Ada kata konjungsi agar. Sama yang mana tuh? Yang 4. Iya, untuk gitu cepatnya gitu aja. Yang lainnya subjek. Ya. Ini ada, tapi ini di dalam itu tempat, sedangkan di sini tujuan, agar sama untuk. Udah tuh. Gitu aja. Lanjut. 37. Eksplorasi. Gampang eksplorasi. Mengeksplor. Menemukan, Bang. Menemukan. Ya Allah. Lagi intensif. Apa? Menemukan. Iya, dieksplor. Menemukan apa? Mengelaborasi. Elaborasi bukannya beda lagi. Iya. Menyatukan. Ya, betul. Explore, menemukan. Explorer, menjelajah. 38. Kalian ada absennya juga kan ya? Jangan lupa nanti absen ya. Isi absensinya. Mengemban. Tidak cukup efektif mengemban tanggung jawab. Ya. Oke. Tanggung. Iya. 39. Gampang. Repot. D. Praktis. Iya. Terakhir. Nah loh, topik yang dibahas. Waktu itu udah Pak Sari jelaskan. Tema, topik, judul. T-toju. Tema luas, topik spesifik, judul lebih spesifik. B. Yang? B. Bogor. Bogor. Siswa dipaksa menghafal bukan memahami. Itu pernyataan. Bentuknya emang apa Pak kalau topik? Kalau topik itu bentuknya, ini kalimat biasa, dia bukan kalimat. Dia bentuknya klausa. Sedangkan ini kalimat nomor 8. Dodol berarti. Pendidikan tanpa bernalar, betul nggak? Pendidikan tanpa bernalar. juga. C. Permasalahan dasar pendidikan. Ini benar. Allah. Tapi kayaknya pendidikan tanpa bernalar juga. Paragraf 1 terlalu sering digenjot untuk menghafal begitu banyak tanpa benar-benar mencernanya. 2, lebih banyak mengajari siswa dengan kiat-kiat menjawab soal, bukan bagaimana merumuskan persoalan. Kenapa enggak pendidikan tanpa apa yang tak mendidik? Karena hanya di. Tapi ada itu juga ya, ada para pendidik juga. Hanya sedikit yang benar-benar baca teman-teman sudah cukup semua. Ini yang perlu dipahami penentu kebijakan pendidikan seperti berikut. Permasalahan dasar pendidikan, ini tema umum. Iya nih, pokoknya kalau enggak C, D.
Pendidikan yang tak mendidik atau pendidikan tanpa bernalar? Kita mendidik, Pak. Soalnya ada pendidiknya juga. Ada pendidiknya. Yang lebih mengenaskan situasi para pendidik itu kan orang. Iya, maksudnya Jauh berbeda. tanpa bernalar lebih ke pelajarnya. Oke, mungkin ini nih kata kuncinya. Merawat nalar logis. Iya, betul ya. Menjelajah kenapa dan bagaimana buat merawat nalar logis. Kata kuncinya betul, nalar. Oke, akhirnya ketemu. Jadi gitu ya. Kalian harus fokus bisa membuktikan di mana, kenapa jawabannya itu. Nah, itu supaya yakin jawabannya ya, karena nanti makanya tadi Pak Sarul bilang udah mulai baca. Ya, banyak-banyak baca. Jangan ngegame terus, waktu udah kurang dari 2 bulan. Ya, 12 April kalian sudah akan tes. Gitu. Jadi sudah mulai latihan-latihan ya. Yang latihan itu kalian, yang akan menjalani kalian. Jadi sudah mulai latihan-latihan soal. Nah, salah satunya dengan kiatnya membaca. Ya, referensi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian mengerjakan, nggak usah banyak-banyak per hari ya, tapi minimal 20 soal aja. Kenapa 20? Karena itu kan nanti buat PBM maksimalnya 20. Yang PPU juga gitu. Nah, itu buat latihan-latihan. Oke, alhamdulillah tuntas sudah pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah ikhtiar kalian menuju cita-cita jangka pendeknya, yaitu lulus UTBK 2021, wabil khusus bisa syukur-syukur bisa mempertahankan predikat kita ya, PBM tertinggi se-Indonesia. Nah, itu ada di pundak kalian, kompak ya, udah saling latihan-latihan ya, boleh tanya sini Pak, tanya situ. Yang penting kalian tetap ikhtiar, jangan lupa berdoa ya. Oke, makasih banyak dari Pak Syaril. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah yang penting sehat dulu ya. Saling mendoakan kita sehat. Oke, mari kita tutup dengan sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.